done. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas Activity Based Management. Mari kita ulas. Activity Based Management adalah suatu metode pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai dari produk yang diterima atau jasa untuk pelanggan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan laba melalui peningkatan nilai tersebut. Activity Based Management ini menggunakan Activity Based Costing sebagai sumber informasinya. Activity Based Management ini memiliki 5 tahap utama, yaitu pertama mengidentifikasi aktivitas, kedua menganalisis aktivitas, ketiga menganalisis pemicu biaya atau cost driver, keempat melakukan pembebanan biaya produksi ke tiap-tiap aktivitas, dan terakhir untuk menganalisa non-value added activity. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam Activity Based Management ini termasuk bauran produk dan penentuan harga, hubungan dengan konsumen, hubungan dengan pemasok dan pemilihan pemasok, dan pendesainan produk dan pengembangan produk. Activity Based Management ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi biaya yang memberikan informasi biaya mengenai sumber daya, aktivitas, produk, dan pelanggan, atau objek biaya lainnya yang diperlukan. Tujuan dimensi biaya ini adalah memperbaiki keakuratan pembebanan biaya. Selanjutnya ada dimensi proses, yaitu untuk memberikan informasi tentang aktivitas apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, dan seberapa baik dikerjakannya. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk berhubungan dengan mengukur perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, alur kedua dimensi Activity Based Management ini bisa dilihat pada gambar berikut. Pada dimensi biaya, hal pertama adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber biaya, kedua menelusuri sumber-sumber biaya pada aktivitas-aktivitas, dan ketiga membebankan biaya pada objek-objek biaya, misalnya berbagai produk atau konsumen yang mengkonsumsi aktivitas-aktivitas. Selanjutnya, untuk dimensi proses, yaitu prosesnya adalah untuk menganalisis driver biaya. Analisis driver biaya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan biaya atau menjelaskan mengapa biaya aktivitas terjadi, atau analisis driver aktivitas. Selanjutnya, mengidentifikasikan aktivitas. Mengidentifikasikan aktivitas adalah menilai aktivitas-aktivitas apa yang akan dilaksanakan. Dan terakhir, menganalisis kinerja, yaitu untuk menganalisis kinerja adalah mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan untuk menilai seberapa baik kinerjanya. Activity Based Management ini memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan nilai produk atau jasa yang diserahkan ke konsumen. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk mencapai laba ekstra dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Activity Based Management ini memusatkan pada akuntabilitas aktivitas-aktivitas dan bukan pada biaya. Activity Based Management ini juga menekankan pada maksimalisasi kinerja secara luas daripada kinerja individual. Selain itu, Activity Based Management juga memiliki manfaat, yaitu untuk mengukur kinerja keuangan dan pengoperasian atau non-keuangan organisasi dan aktivitas-aktivitasnya, lalu menentukan biaya-biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa, kemudian mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, dan mengelompokkan aktivitas-aktivitas dan mengendalikannya. Selanjutnya, untuk mengefisiensikan aktivitas bernilai tambah dan mengeliminasikan aktivitas-aktivitas tak bernilai tambah, lalu menjamin bahwa pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian didasarkan pada isu-isu bisnis yang luar dan tidak semata berdasarkan pada informasi keuangan. Dan terakhir, untuk menilai penciptaan rangkaian nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Untuk menghitung Activity Based Management ini bisa menggunakan rumus pada di gambar berikut, yaitu laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah
Pengurangan biaya tidak bernilai tambah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi aktivitas. Berikut rumusnya, yaitu bernilai tambah sama dengan kuantitas standar dikali harga per standar, dan biaya tidak bernilai tambah sama dengan kuantitas aktual atau sesungguhnya dikurangi kuantitas standar dikali harga per standar. Selanjutnya ada studi kasus dan penyelesaian. Bisa dilihat dari gambar di sini, ada contoh data aktivitas PT Pluto. Dan di sini ada aktivitasnya, yaitu penggunaan mesin, pengerjaan ulang, pengesetan, dan penginfeksian. Kemudian ada pemicu aktivitasnya, jam produksi, jam pengerjaan ulang, jam pengesetan, dan jam inspeksi. Ada nilai kuantitas standarnya, kuantitas sesungguhnya, dan harga standarnya. Berikut penyelesaian dari contoh soal sebelumnya dapat dilihat pada gambar ini. Keterangannya yaitu bila mencari biaya bernilai tambah dapat diketahui sama dengan 10.000 dikali 4.000 mendapatkan hasil 40 juta rupiah. Dan untuk biaya tidak bernilai tambah atau biaya sesungguhnya, jika mencari penggunaan mesin, bisa diketahui 12.000 dikurangi 10.000 dikali 4.000 sama dengan mendapatkan 8 juta rupiah. Dan untuk mencari pengerjaan ulang, diketahui 10.000 dikurang 0 dikali 900 rupiah sama dengan mendapatkan 9 juta rupiah. Dan untuk mencari pengesetan, diketahui 6.000 dikurangi 0 dikali 6.000 sama dengan mendapatkan 36 juta rupiah. Dan terakhir untuk mencari penginfeksian dapat diketahui dengan 4.000 dikurangi 0 dikali 1.500 dapat menghasilkan 6 juta rupiah. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu activity based management adalah metode pengelolaan aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas produk atau layanan, dan keuntungan. Caranya dengan mengidentifikasi aktivitas, menganalisis mana yang penting dan tidak, menghitung biaya setiap aktivitas, serta mengurangi aktivitas yang tidak bertambah nilainya. Activity based management membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, seperti menentukan harga produk, memilih pemasok, dan merancang produk baru, dengan fokus pada aktivitas bernilai tambah dan mengurangi biaya dari aktivitas yang tidak penting. Perusahaan dapat bekerja lebih efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi pelanggan serta bisnis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. See you.